Halo Barudak, masih bersama Om Emping dari Adeng Karoseri. Seperti biasa Barudak, kita unboxing lagi diecast yang unik-unik dan cihui-cihui. Nah Barudak, di depan saya ini ada satu buah diecast keluaran dari Greenlight ya. Greenlight Collectibles. Ini temanya Norman, apa ini? Norman Rockwell seri satu ya, seri satu. Diecastnya sendiri sebuah Jeep DJ5 ya, tahun 1971 Jeep DJ5. Ini bukan CJ5 ya, tapi DJ5 nih. DJ5 1971 Jeep DJ5. Nah ini skalanya 1:64, 1:64 dan untuk usia di atas 8 tahun ya. Ini bukan buat anak-anak ya. Ini si desain si blisternya juga cukup bagus ya. Ini ada gambar seperti ini nih. Gambar tukang pos. Tukang pos. Greenlight Collectibles. Oke deh, berdak tanpa basa-basi kita langsung purak aja ya si Jeep DJ5 ini dari blisternya. Kita potong dulu si belakangnya ini ya. Ini agak tebal nih. Cabut aja lah. Uh, Kasep, Uish. Kasep pisan. Lucu diecastnya Nah, barudak ini menampakkan si Jeepnya seperti ini. Ini si body diecastnya dari besi ya. Ini cukup berat. Terus juga si cetakan bodinya cukup dalam dan cukup jelas ya. Cukup rapi nih si cetakannya seperti ini nih. Ini tampak sebelah kanan. Nah, untuk tampak sebelah kiri juga sama ya. Sama yang kanan. Nggak ada bedanya. Cukup rapi dan cukup jelas. Terus untuk tampak depan. Ini si lampu depannya dia dari mika dan dibentuk cembung ya. Jadi dia mirip lensa nih. Bagus si lampu depannya. Tuh, agak cembung jadi kayak lensa. Terus di sini juga ada lampu sen. Nah, kalau lampu sen dia dicetak langsung ke body dan disimpan di atas fender depan ya, di sini nih. Terus dikasih warna orange. Terus juga untuk cetakan grillnya juga cukup bagus ya, cukup rapih walaupun kecil tapi jelas dan rapih pengerjaannya. Ini ada bumper depan dia nyambungnya ke base ya, nggak ke body. Ini juga ada wiper dicetak langsung ke si mika kaca ini ya, kaca depannya. Ini tampak atas seperti ini, ada kap mesin, ini ada hardtop atap ya, atap hardtop. Dicetak juga dan ada cetakannya cukup rapi ya. Ini ada kotak di sini mungkin untuk lubang udara ya, dia bisa dibuka tutup. Nah, untuk bagian belakang, nah ini yang cukup unik ya. Ini lampu remnya ada di atas ya, ini si lampu rem, ini lampu sen. Nah, untuk lampu rem juga dia kayaknya dari mika nih. Bagus ya ini si lampu remnya dari mika, terus kalau ini kan dicetak dan cuma dikasih cat warna orange. Ini juga ada cetakan tulisan Jeep ini.
Ini kayaknya cetakan tulisan Jeepnya yang jadul ya. Hurufnya seperti ini nih. Jeep, nah cukup jelas ya. Ini juga ada bumper, bumpernya nyambung ke si base. Nah untuk tampak bawah seperti ini base-nya juga dari besi. Bumper depan belakang nyambung ya. Base-nya dari besi nih. Cukup kokoh. Nah untuk bannya dari karet ya. Ban dari karet, sementara si velgnya dari plastik ya. Desain velgnya cukup bagus, dikasih warna putih. Dan rollingnya juga lumayan cukup lancar ya. Tapi ini nggak ada suspensi ya. Ini mungkin dibikin si lubang buat as rodanya dibikin longgar, jadi kayak bisa naik turun seperti ini nih. Tapi dia nggak pakai suspensi. Ini rollingnya juga cukup lancar ya. Nah untuk kaca dia cukup bening ya. Jadi bisa kelihatan dalamnya. Interiornya juga cukup bagus. Tapi ini setirnya setir kanan. Setir kanan, tapi joknya cuma satu ya. Jadi si joknya cuma buat supir doang nih. Bagian penumpang yang nggak ada, di belakangnya juga kosong ya. Nggak ada jok. Tuh, cuma satu. Terus dikasih warna putih. Ini warna biru tua. Terus ada dekal US Mail. United States Mail. Nah, barudak si DJ5 ini kalau nggak salah basicnya diambil dari CJ5. Kalau CJ5 itu civilian Jeep, kalau DJ itu dispatcher Jeep. Jadi Jeep yang didesain khusus buat tukang pos ya, buat ngirim pos, ngirim paket. Nah, makanya si joknya cuma satu di kanan doang alias buat supir. Jadi yang bagian kiri itu dia buat nyimpen barang ya, buat nyimpen surat. Terus di belakangnya juga mungkin buat nyimpen paket segala macam ya. Jadi nggak ada jok belakang ya. Ini dibikin rata si decknya, jadi mungkin buat nyimpen barang ya seperti itu. Nah yang uniknya si pintu DJ5 ini dia ngebukanya bukan ngebuka ke luar ya, tapi ngebukanya jenis sliding door ya, sliding door. Percis banget Daihatsu Grand Max sama VW Kombi ya. Jadi dia si pintunya nggak geser ke belakang nih. Makanya di sini juga ada garis dia buat trail si pintu ini ya kalau dibuka ke belakang. Nah yang uniknya juga bukan unik sih, agak aneh ya. Ini si pintunya kan kotak, makanya dia setengah nutupin ban belakang tuh. Kenapa nggak dibikin miring gitu ya? Toh kalaupun digeser juga dia nggak akan kena ke bumper belakang ya. Malah lebih lega. Tapi ini malah bikin kotak ya seperti ini nih. Dibikin kotak, terus dia sebagian si pintunya tuh hampir nutup ke ban belakang seperti ini nih. Terus kalau kita lihat di film-film juga kalau mobil ini lagi jalan dia pintunya nggak pernah ditutup ya, dia dibuka aja ke belakang. Jadi si supirnya bisa kelihatan. Terus yang uniknya lagi juga ini nih si DJ5 ini kan setir kanan. Tuh. Sementara yang kita tahu kan kalau di Amerika tuh dia jalurnya jalur kanan. Biasanya kalau mobil atau kendaraan jalannya di jalur kanan, setirnya berarti setir kiri. Nah kalau kayak di Indonesia kendaraan ada di jalur kiri, nah setirnya setir kanan. Nah kalau ini desainnya setirnya malah di kanan ya, jadi kayak mobil khusus buat di Indonesia gitu. Jadi kalau pas lagi jalan ini pintu dibuka, dia berhenti mau ngirim surat ke kotak pos, dia deket. Misalnya ini kotak pos ya. Nah ini kotak pos, dia langsung berhenti itu dia si supirnya udah nggak usah muter ke sini. Tapi cukup turun langsung masukin surat ke kotak pos ataupun nyimpen paket ya di kotak pos. Jadi dia dibikin simple ya buat si supir ataupun si
si tukang posnya ataupun si pengirim paketnya. Dibikin simple, nggak terlalu jauh, turun harus muter dulu. Makanya pintunya dibikin sliding, dia bisa terbuka gede, terus si eh, setirnya ada di kanan. Karena dia kan biasanya kalau tukang pos, tukang paket dia sendiri ya, nggak pernah berdua atau bertiga. Kecuali mungkin eh, paketnya barang gede, dia biasanya nggak pakai mobil ini, tapi pakai mobil box ya. Jadi emang uniknya si DJ5 ini pintu sliding, setirnya juga walaupun ini mobil khusus di Amerika yang jalurnya di kanan, ya jalurnya di kanan, tapi setirnya setir kanan, nggak setir kiri. Terus juga yang bikin unik juga ini si grillnya dia agak nongol ya. Sementara kita tahu kalau CJ5 itu percis sama CJ7 dia grillnya sejajar sama si kap mesin ya. Ini justru lebih nongol tuh. Ini lebih nongol. Ini nggak tahu kenapa bisa dibikin lebih nongol, yang pasti seperti ini adanya. Aneh nih mobil. Terus ini juga bentuknya kotak. Nah, si mobil aslinya juga saya kurang tahu apakah atapnya ini kayak CJ7 dari fiber ataupun full besi ya. Karena yang kita tahu biasanya CJ5 itu si atapnya dia dari kanvas ya, CJ5. Terus yang bentuknya mirip-mirip itu ukurannya apa ya, Jeep Mambo seperti itulah. Ya biasanya atapnya kanvas. Kalau ini dibikin atap keras ya, alias hardtop. Jadi ini emang mobil yang didesain khusus sama Jeep buat ngirim surat ya ataupun paket. Ini juga si lampunya ada di atas, mungkin biar kelihatan dari jauh ya. Kalau mobil ini kan biasanya kalau tukang pos ataupun tukang paket itu di jalan itu jalan berhenti alias stop and go gitu ya. Jadi dia kelihatan jelas dari belakang. Oh iya berudak, ada yang lupa. Jadi si DJ5 ini dia didesainnya 4x2 ya. Dia nggak 4x4 karena emang didesain khusus hanya buat kirim surat dan paket ya, bukan buat off-road ataupun malah militer yang wajib 4x4 ya. Oke deh, barudak sampai di sini review singkat si DJ5 dari Greenlight ini ya. Dia cukup bagus ya, desainnya cukup oke, cetakannya cukup rapi, catnya juga cukup rapi, dan modelnya cukup unik dan lucu ya, dan harganya juga cukup terjangkau walaupun ada kekurangan ya, dia nggak ada kayak misalnya kaca spion, tapi nggak apa-apa lah ya, dia cukup kekurangannya cukup minor ya. Oke deh barudak, makasih buat yang selalu nonton, jangan lupa di like dan komen, juga di subscribe ya buat yang belum. Permios.